Dan yang kedua ini ada teknik yang kedua ini, yaitu di bagian tengah botolnya bisa ditaruh zipline ataupun resleting gitu resleting yang lainnya maksudnya. Nah ini jadi motifnya itu bisa bebas, seperti teman-teman bisa mau menggambarnya sesuka Anda sekarang mungkin, yang penting bisa digunakan dan ada nilai gunanya. So thanks for watching, terima kasih and have a good day. Oke. Juga bibit tanaman atau tanaman dengan tanam. Fungsi dari produk ini yaitu wadah sebagai tempat tanaman dan dapat menghiasi meja dengan tanaman yang unik atau tanaman. Ini siapa saja bisa menggunakan seorang terutama pecinta tanaman agar lebih menarik dengan tanaman yang terbuat dari botol bekas yang dihias yang menarik. Itu saja dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan. Dapat bisa kita laksanakan. Oke. Ya, ikhlas. Terima kasih. Ini di lingkungan sekitar, tapi di judul PowerPoint saya berikan judul bentuk kerajinan yang dapat dihasilkan dari barang atau bekas. Ini next slide nih. Nah sebelumnya apa itu sampah? Sampah adalah sesuatu yang tidak dipergunakan lagi, dan kata lain kita tidak pernah menggunakannya lagi, tidak menyukainya lagi, dan tidak dipakai lagi, dan tentunya kita biasanya akan membuangnya. Jadi kalau kita terus membuang sampah itu, maka akan menimbulkan kayak lebih ke pencemaran. Jadi lebih baik kita mengelolanya sebaik mungkin. Jadi tidak ada hal negatif yang terjadi di kehidupan. Sampah dapat dibedakan dari dua macam, yaitu sampah padat atau anorganik. Sampah ini anorganik terdiri atas bahan organik, contohnya bahan logam, plastik, kata, karet, dan kaleng. Sifat sampah anorganik adalah tahan lama dan suka membusuk. Sampah ini tidak mudah diuraikan oleh mikroorganisme sama. Apabila dibuang sembarangan, sampah organik ini dapat menimbulkan pencemaran tanah. Sampah basah atau organik. Sampah organik adalah sampah yang terdiri dari bahan-bahan organik. Sifatnya tahan lama, tidak tahan lama, dan cepat membusuk. Biasanya sampah jenis ini berasal dari makhluk hidup. Contohnya sayur-sayuran, buah-buahan, sisa nasi, daun, dan sebagainya. Sampah organik mudah diuraikan oleh mikroorganisme tanah. Hanya saja jenis sampah akan menimbulkan bau yang kurang sedap jika tidak dikelola dengan baik. Next slide, Miss. Nah ini beberapa contoh dari sampah atau barang bekas yang dapat kita daur ulang. Materialnya biasanya dari sampah kaca, plastik, kertas, logam, tekstil, dan barang elektronik. Jadi yang bisa didaur ulang ini biasanya adalah lebih ke sampah yang anorganik, namun yang organik biasanya diubah menjadi kompos yang menggunakan sampah. Jadi yang bisa didaur ulang ini biasanya adalah lebih ke sampah yang anorganik, namun yang organik biasanya diubah menjadi kompos yang menggunakan sampah biomasa, tentunya dari organik, dan tidak dikategorisasi oleh proses daur ulang. Nah ini adalah contoh dari hasil kerajinan daur ulangnya dari sampah atau barang bekas. Pertama, membuat lampu dari sendok plastik dan botol plastik bekas. Itu dari sebuah botol plastik yang berbentuk lumayan besar, dengan stempel sendok plastik di bagian ujungnya. Di bentuk baut dalamnya kita bisa taruh lampu sehingga bisa menimbulkan penuh. Perkenalkan, nama saya Maria Dodo. Ini saya ingin berkomunikasi dengan kerja saya dengan tentang identifikasi data material dan dari produksi. Benang nilon, kertas berwarna, origami. Bahan pelengkapnya seperti gunting, lem alseco, lem uhu atau lem tembak, heater, dan stapler. Dan tentang tugas kami terdapat dua karya. Karya pertama ini terdapat satu. Ini contoh bentuknya. Contoh bentuknya tambah material dan karya. Ini contoh bentuknya. Contoh bentuk dari pas, dari string, dan bunga dan cahaya. Ini hasil akhirnya.
Kalau dua boleh dijelaskan oleh seorang Miss. Ini contoh bentuk berupa foto, gambar. Ini contohnya ada yang bulat dan juga ada yang berbentuk bintang dan yang sudah dilengketkan bersama benang. Slide, Miss. Ini hasil akhirnya yang sudah jadi. Untuk fungsinya sebagai karya seni murni dan terapan, bisa sebagai bisa untuk dipajang dan hanya untuk sebagai hiasan, atau yang tadi seperti yang sudah Marina jelaskan tadi, bisa sebagai tempat bunga yang sudah kita buat. Lalu yang kedua untuk meningkatkan kreativitas, menuangkan imajinasi